Waduh, baru datang saja sudah seperti itu, apalagi nanti kalau sudah bertanding bisa bantai musuh. Gila, bisa-bisanya Mega latihan seperti itu, memang pemain kelas dunia. Should've known, man, I still go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. Begini pernyataan Jordan Wilson yang mengaku terkejut dan kagum dengan kehebatan Megawati di latihan perdana bersama Megawati di Hyundai Hillstead. Pemain anyar Hyundai Hillstead, Jordan Wilson menjadi sosok yang paling vokal mengungkapkan kekagumannya. Dalam pernyataan terbarunya, Jordan Wilson mengaku sangat terkejut, bahkan nyaris tidak percaya dengan apa yang ia lihat dari Megawati sejak hari pertama latihan. Menurutnya, intensitas latihan Megawati bukan sekadar tinggi, tetapi sudah berada di level ekstrim yang biasa dilakukan oleh oposit terbaik dunia, khususnya dari Eropa. Jordan Wilson tanpa ragu menyebut bahwa standar latihan Megawati benar-benar berbeda dari kebanyakan pemain Asia. Saya sangat terkejut, ini bukan latihan biasa, cara dia berlatih, intensitasnya, fokusnya, semuanya seperti pemain top Eropa. Sejak sesi latihan perdana, Megawati langsung menunjukkan mentalitas yang membuat semua orang terdiam. Ia datang paling awal saat pemain lain belum sepenuhnya siap dan menjadi orang terakhir yang meninggalkan lapangan setelah latihan usai. Bagi Jordan Wilson, momen itu menjadi sinyal pertama bahwa Megawati bukan pemain biasa. Tidak berhenti di situ, kejutan demi kejutan terus datang. Saat sesi gym dimulai, Jordan Wilson melihat langsung bagaimana Megawati melahap latihan fisik berat tanpa kompromi. Squat dengan beban tinggi, deadlift yang menguji kekuatan inti, bench press untuk kekuatan tubuh bagian atas hingga latihan pliometrik yang eksplosif semuanya dijalani dengan serius. Latihan tersebut bukan sekadar rutinitas, melainkan fondasi utama bagi seorang opositor untuk mendominasi permainan. Semakin tinggi lompatan seorang pemain, semakin besar peluang menciptakan spike yang tak terbendung. Dan dari apa yang ia lihat, Wilson yakin Megawati memiliki ambisi besar untuk terus meningkatkan kapasitas fisiknya ke level maksimal. Saya melihat sendiri bagaimana dia melatih kekuatan kakinya itu. Gila, dia benar-benar fokus meningkatkan lompatan dan power. Itu ciri khas oposit kelas dunia. Namun yang membuat Jordan Wilson semakin kagum adalah keseimbangan dalam latihan Megawati. Ia tidak hanya fokus pada serangan, tetapi juga sangat serius dalam aspek bertahan, terutama blocking. Sebagai opposite hitter, Megawati memiliki tanggung jawab besar untuk menghadang outside hitter lawan yang biasanya menjadi mesin poin utama tim lawan. Untuk itu, latihan membaca arah bola, timing block, dan footwork di depan net menjadi hal yang sangat krusial. Menurut Jordan Wilson melakukannya dengan tingkat keseriusan yang luar biasa. Dia melatih semuanya, smash, block, footwork, semuanya detail. Itu yang membuat saya yakin dia berada di level berbeda. Dari situ muncul keyakinan kuat dalam diri Wilson bahwa Megawati memang layak disebut sebagai oposit terbaik di Asia saat ini. Bahkan ia menyebut Megawati sebagai pemain Asia pertama yang benar-benar menerapkan pola latihan ala oposit elit Eropa secara konsisten. Namun bukan hanya kemampuan fisik dan teknik yang membuat Jordan Wilson terkesan. Hal yang paling mengejutkan justru datang dari sikap Megawati sebagai seorang pemain besar. Di tengah reputasinya, Megawati sama sekali tidak menunjukkan sikap egois. Ia tetap mengikuti seluruh arahan pelatih dengan penuh disiplin tanpa merasa dirinya lebih tahu atau lebih hebat. Padahal menurut Jordan Wilson, hal seperti itu jarang ditemukan pada pemain bintang. Biasanya pemain hebat punya ego tinggi dan program sendiri. Tapi Megawati berbeda, dia benar-benar mendengarkan pelatih. Itu luar biasa. Sikap rendah hati itu semakin terlihat saat sesi latihan berlangsung. Megawati tidak segan berinteraksi dengan rekan setim, membantu bahkan memberi semangat kepada pemain lain. Bagi Jordan Wilson, ini adalah kombinasi sempurna antara kualitas kelas dunia dan kepribadian yang membumi. Ia bahkan mengaku sangat terkejut dengan keramahan Megawati sejak hari pertama bergabung. Dia sangat baik, sangat ramah, tidak ada jarak sama sekali. Semua pemain pasti senang punya rekan seperti dia. Kesan tersebut membuat Wilson merasa bangga bisa berada dalam satu tim dengan Megawati.
Baginya ini bukan hanya kesempatan bermain bersama pemain hebat, tetapi juga peluang belajar langsung dari sosok dengan mentalitas luar biasa. Lebih jauh lagi, Wilson menilai bahwa kesuksesan Megawati bukanlah sesuatu yang instan. Semua yang ia capai saat ini adalah hasil dari kerja keras yang konsisten, disiplin tanpa kompromi, dan komitmen tinggi terhadap peningkatan diri. Apa yang ia lihat di Hyundai Hillstead hanyalah gambaran kecil dari perjalanan panjang Megawati sebagai atlet profesional. Dan jika melihat cara Megawati berlatih saat ini, Wilson yakin masa depan besar masih menanti. Dengan cara dia berlatih seperti ini, saya tidak kaget kalau dia bisa jadi salah satu pemain terbaik dunia suatu hari nanti. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang kekaguman seorang Jordan Wilson terhadap Megawati. Ini adalah cerita tentang bagaimana kerja keras, kerendahan hati, dan dedikasi mampu membentuk seorang atlet menjadi luar biasa. Di Hyundai Hillstead, Megawati tidak hanya datang sebagai pemain bintang. Datang sebagai inspirasi yang membuktikan bahwa untuk menjadi yang terbaik, tidak ada jalan lain selain bekerja lebih keras dari siapapun. Berita kedua, Megawati Hangestri akhirnya kembali ke Korea Selatan dan sambutan yang diterimanya langsung menjadi sorotan. Bahkan sebelum keluar dari bandara, puluhan jurnalis sudah menunggu media besar seperti KBS, MBC, hingga CBS ikut meliput kedatangan Megawati. Sesuatu yang disebut channel Megavolley jauh berbeda dibanding pemain kota Asia lain yang datang musim ini. Bukan hanya itu, Mega juga langsung menjalani wawancara resmi, menerima bunga, melayani permintaan tanda tangan, hingga membocorkan nomor punggung barunya bersama Hyundai Hillstead. Sambutan ini seolah menegaskan bahwa Megawati kembali kepilih bukan sebagai pemain asing biasa, melainkan sebagai salah satu bintang yang paling dinantikan. Mengapa media Korea memberi perhatian sebesar ini kepada Megawati? Apa isi wawancara pertamanya dan bagaimana agenda Mega selama di Korea saat ini? Kita akan membahas semuanya. We are the champions. We are the champions. Kedatangan Megawati ke Korea Selatan ternyata sudah menjadi perhatian bahkan sebelum pesawatnya mendarat. 3 hari sebelumnya, My Daily yang dikutip Bola Sport lebih dulu mengumumkan bahwa Megawati akan tiba pada tanggal 10 Juli untuk memulai persiapan bersama Honda Hillstead. Media tersebut juga menyebut Mega akan langsung bergabung dengan tim untuk menyongsong musim pilik tahun 2026 sampai tahun 2027. Prediksi itu benar-benar terjadi begitu Megawati tiba di bandara bersama sang suami Dio Novandra. Suasananya jauh dari kesan biasa. Dalam siaran langsung channel Megavolley terlihat banyak jurnalis sudah bersiap menunggu. Bukan hanya media lokal tetapi juga stasiun televisi nasional Korea seperti KBS, MBC, dan SBS ikut hadir untuk mengambil gambar dan melakukan wawancara langsung. Bahkan menurut laporan channel Megavolley, banyak wartawan sudah lebih dulu menghubungi pihak klub untuk meminta kesempatan meliput kedatangan Megawati. Karena besarnya perhatian media, Honda Hillstead sampai menyiapkan sesi wawancara resmi di area bandara agar seluruh informasi bisa disampaikan secara teratur kepada publik Korea. Yang membuat momen ini semakin menarik, channel Megavolley menilai sambutan terhadap Megawati sangat berbeda dibanding pemain Asia kuarter lain musim ini. Pemain asal Jepang maupun China memang sudah lebih dulu tiba di Korea sejak awal Juli, tetapi kedatangan mereka tidak mendapat sorotan media sebesar yang diterima Megawati. Hal itu menjadi bukti bahwa nama Megawati sudah memiliki daya tarik tersendiri di mata publik dan media Korea. Setelah keluar dari area kedatangan, Megawati juga menerima karangan bunga sebagai bentuk penyambutan. Ia kemudian melayani wawancara, menyapa para penggemar, memberikan tanda tangan hingga berfoto bersama orang-orang yang hadir. Momen-momen itu memperlihatkan bahwa Megawati tidak kembali ke Korea sebagai pemain baru yang harus memperkenalkan diri. Ia kembali sebagai salah satu bintang cilik yang sudah dikenal, dihormati, dan benar-benar dinantikan. We are the champions. We are the champions. No one can break our. Selain menjadi sorotan media, Megawati juga resmi memulai babak baru bersama Honda Hillstead dengan mengenakan nomor punggung 88. Dalam siaran langsung channel Megavolley, Mega bahkan terlihat memberi tanda tangan pada hoodie bernomor 88 sekaligus menjadi penegas identitas barunya di klub.
Nomor itu menandai awal perjalanan baru setelah 2 musim bersama Res. Bedanya kali ini Mega datang bukan sebagai pemain yang harus membuktikan kualitasnya, melainkan sebagai salah satu bintang Filik yang sudah memiliki reputasi besar. Helde Holste sebenarnya sudah mengumumkan perekrutan Megawati sejak pertengahan Mei. Setelah menunggu hampir 2 bulan, Mega akhirnya tiba di Korea untuk memulai persiapan musim tahun 2026 sampai tahun 2027. Dalam wawancara setibanya di bandara yang disiarkan channel Mega Volley, Mega mengaku masih merasa gugup seperti saat pertama kali datang ke Korea. Namun, ia yakin pengalaman 2 musim di Filik membuatnya jauh lebih siap. Bahkan Mega secara khusus menyebut ingin tampil lebih maksimal, terutama dalam aspek serangan atau otek. Ia juga memberikan kesan positif kepada pelatih Kang Song-yong yang berharap bisa segera membangun chemistry dengan rekan-rekan barunya. Jadi nomor 88 bukan hanya identitas baru, tapi juga simbol dimulainya tantangan baru dengan target yang lebih tinggi bersama Hellstedt. Bek besar sambutan yang diterima Megawati sebenarnya bukan sesuatu yang datang begitu saja. Semua berawal dari apa yang ia tunjukkan selama 2 musim membela RP. Menurut data CNN Indonesia, Megawati tampil dalam 67 pertandingan atau 260 set di Filik Korea dan berhasil mencetak 1.538 poin. Tingkat keberhasilan serangannya juga mencapai 46,01%, angka yang menempatkannya di jajaran oposit paling berbahaya di liga. Catatan itulah yang membuat Mega disebut sebagai pemain terbaik dalam sejarah kuota Asia di Filag Sistem Asian Quarter diperkenalkan pada tahun 2023. Status itu tentu bukan diberikan tanpa alasan. Selama berseragam RPK, Mega bukan hanya menjadi mesin poin, tetapi juga membawa tim kembali bersaing hingga tampil di laga perebutan gelar setelah penantian panjang. Reputasi itulah yang menjelaskan mengapa media Korea memberi perhatian begitu besar saat Mega kembali. Dalam siaran langsung channel Mega Volley bahkan disebutkan bahwa sorotan terhadap Megawati jauh lebih besar dibanding pemain Asian Quarter lain dari Jepang maupun China yang datang musim ini. Ya, dan banyak media sudah menghubungi pihak klub sebelum Mega tiba. Dan stasiun televisi nasional seperti KBS, MBC, dan SBS ikut meliput langsung kedatangannya di bandara. Jadi sambutan luar biasa itu bukan sekedar karena Megawati berasal dari Indonesia, Korea sudah mengenalnya sebagai pemain yang pernah mengubah persaingan Filik. Kini ketika Megatron kembali dengan seragam Hyundai Hillstead, ekspektasi publik pun kembali ikut menyertainya, name through the hardest day. No, we can fix it all. We can take this fall side by side. Di tengah besarnya sambutan yang diterima, Megawati justru menunjukkan sikap yang rendah hati dalam wawancara pertamanya setibanya di Korea. Dalam sesi wawancara bersama media Korea yang disiarkan channel Megavi, Mega mengaku tetap merasa gugup. Bahkan perasaannya hampir sama seperti saat pertama kali datang ke Korea 2 tahun lalu. Bedanya kali ini ia datang dengan pengalaman yang jauh lebih matang. Tadinya senang gua ngangka juga untuk balik ke sini. Deg-degan awalnya deg-degan seperti pertama kali datang ke sini. Tapi ya semoga berhasil ya. Mega mengatakan pengalaman bermain selama 2 musim di Felix membuatnya lebih siap menghadapi musim tahun 2026 sampai tahun 2027. Ia bahkan memiliki target yang sangat spesifik, yaitu meningkatkan kualitas attack agar bisa memberikan kontribusi yang lebih besar untuk Honda Hillstead. Saat ditanya soal pelatih barunya, Kang Sung-yung, Mega memberikan kesan yang positif. Meskipun sebelumnya mereka sering berhadapan sebagai lawan, Mega menilai Kang adalah sosok yang baik dan mudah diajak berkomunikasi. Ia berharap bisa segera membangun chemistry dengan pelatih maupun rekan-rekan setimnya agar proses adaptasinya berjalan lebih cepat. First time ketemu karena sebenarnya bukan first time ya karena kita dulu lawan juga kan. Kita pernah bertemu di lapangan terus first impression juga ternyata ngobrol orangnya juga asik juga baik terus enggak beda jauh kok sama aja orang Korea gitu. Mungkin tahun kedua ya, karena tahun pertama mungkin masih belajar adaptasi, mungkin tahun kedua aku bisa menyesuaikan. Mungkin di tahun ketiga ini mungkin aku akan lebih bisa berinteraksi dengan baik. Mega juga sempat berbicara mengenai rekan asing barunya Jordan Wilson.
go. You got a mind, Menurutnya, Jordan adalah pemain yang lincah, memiliki tempo permainan cepat dan spike yang keras. Mega optimistis. Mereka bisa saling melengkapi di lapangan pada musim ini. Aku sempat melihat dia mainnya cukup cepat dibanding permainan aku karena dia bola-bola cepat dan dia sangat-sangat lincah dan speknya juga. Setelah menyelesaikan seluruh agenda di bandara, Mega dijadwalkan menuju apartemen yang telah disiapkan Hyundai Hillstead untuk beristirahat. Channel Megavolley juga mengungkapkan bahwa pertemuan resmi dengan pelatih dan seluruh pemain baru akan dilakukan pada hari Sabtu karena Kang Songgong sedang berada di luar kota. Sementara itu, tes medis dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 Juli sebelum Mega bergabung penuh dalam program latihan tim. Dalam pesan penutup wawancaranya, Mega mengucapkan terima kasih kepada seluruh penggemar yang terus menunggu kepulangannya. Ia meminta dukungan agar dirinya dan Hyundai Head bisa memberikan hasil terbaik pada musim baru. Hai, aku Mega. Aku kembali mohon dukungannya dan jangan lupa tonton aku dan tim aku di season ini. Terima kasih. Dari jawaban-jawaban yang itu terlihat jelas perhatian besar dari media Korea tidak membuat Megawati terlena. Fokus utamanya tetap satu, membuktikan bahwa dirinya masih mampu menjadi salah satu pemain terbaik di V-League. Kedatangan Megawati kali ini membuktikan bahwa pengaruhnya di Korea sudah sangat besar. Ia disambut media, klub, dan para penggemar sebagai pemain yang benar-benar dinantikan. Namun di balik perjalanan barunya bersama Honda Hillstead, Mega tetap membawa nama Indonesia. Pada 25 sampai tanggal 26 Juli nanti, Mega dijadwalkan hadir menyaksikan laga uji coba Timnas Voli Putri Indonesia melawan Korea Selatan di Jekon. Menurut CNN, PBSI melalui Laudri Masti telah menyambut baik rencana tersebut. Meskipun Mega sudah mundur dari timnas sejak April tahun 2026, PBVSI menegaskan pintu tetap terbuka jika suatu saat ia ingin membantu tim. Jadi setiap sorotan kamera di Korea hari ini bukan hanya milik Megawati, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Kini nomor 88 telah resmi memulai babak baru. Mampukah Megatron membawa Honda Hillstead kembali menuju puncak V-League? Kita tunggu pembuktiannya musim ini. Tonight and keep one small flame alive. We are not sad the world. We are not right here with you till the broken morning. go, go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain.